Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadi itu. Tema renungan saat ini adalah Tuhan punya cara untuk memelihara. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah lagu rohani yang sangat dikenal berjudul Hitung Berkat-Mu. Liriknya mengingatkan, bila laut hidupmu jadi garang, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Pesan sederhana ini menyimpan kebenaran yang dalam. Saat hidup terasa berat, ketika kebutuhan semakin banyak, sementara penghasilan terasa terbatas. Hati mudah dikuasai kekhawatiran. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat ke belakang, mengingat bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Menghitung berkat bukan sekedar mengingat hal-hal baik, tetapi menyadari bahwa semua itu berasal dari tangan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah berkali-kali menolong kita melewati masa sulit, iman kita dikuatkan. Kita belajar berkata, jika dahulu Tuhan menolong, hari ini dan esok pun Ia tetap sanggup menolong. Sikap seperti ini jauh lebih membangun daripada terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 menunjukkan cara Tuhan memelihara Elia. Di tengah kekeringan dan kelaparan, Tuhan mengirim burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging setiap pagi dan petang. Secara logika, hal ini sulit diterima. Gagak dikenal sebagai burung liar, bukan pembawa makanan. Namun justru melalui cara yang tak terduga itu, Tuhan menunjukkan kuasa dan pemeliharaannya. Tuhan tidak terbatas oleh cara-cara yang lazim menurut pemikiran manusia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mungkin dalam hidup kita Tuhan tidak selalu memakai gagak secara harafiah. Namun Ia bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Kesempatan kerja yang tiba-tiba terbuka, pertolongan yang datang di saat terakhir, atau kekuatan dan kesehatan yang terus dipelihara setiap hari. Banyak berkat Tuhan seringkali terlihat biasa, sehingga kita lupa mengakuinya sebagai mukjizat. Padahal setiap nafas, setiap makanan di meja, setiap keluarga dan sahabat adalah bukti pemeliharaannya. Ada kalanya kita ingin mengetahui secara detail bagaimana Tuhan bekerja, dari mana roti dan daging itu berasal. Namun Alkitab tidak menjelaskan semuanya. Disitulah kita belajar mempercayai Tuhan tanpa harus memahami seluruh prosesnya. Iman bukanlah mengetahui setiap detail,
melainkan percaya kepada pribadi yang memegang kendali. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hari ini marilah kita berhenti sejenak dan mengingat kembali perjalanan hidup kita. Bukankah ada banyak momen di mana kita merasa tidak sanggup, tetapi ternyata Tuhan membuka jalan? Bukankah ada saat-saat di mana kita khawatir tentang kebutuhan hidup, namun pada akhirnya semuanya tercukupi? Tuhan yang sama yang memelihara kita dahulu tetap setia hari ini dan selamanya. Karena itu, mari kita membangun karakter penuh syukur setiap saat. Jangan biarkan kekhawatiran lebih besar daripada ingatan akan kebaikan Tuhan. Hitunglah berkatnya satu persatu. Ingat caranya menolong dan percayalah, Tuhan yang memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib akan terus menyertai kita sepanjang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat-Mu dan percaya pada pemeliharaanmu dalam setiap musim kehidupan kami. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, dari yang tertinggi sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan hati kepada mereka, hati yang melayani masyarakat. Berikan kebijaksanaan-Mu sehingga di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami ingin serahkan juga untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan senantiasa menolong dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang menjadi penebus dosa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.